Yang Caturatna, Guru Buddha, Dharma dan Sangha, Om Guru Lien Seng Siti Hom. Saudara-saudara Dharma yang berbahagia, terimalah salam kasih dalam Dharma. Namo Buddhaya. Baik, saudara-saudara, kita baru saja selesai mengikuti upacara pertobatan Kaisaliang dan kita patut puji syukur bahwa bulan kemarin baru saja kita selesai menggelar upacara yang sama dan bulan ini atas permintaan dari umat kembali kita menggelar upacara pertobatan Kaisaliang. Dan dalam masa pandemi ini hendaknya kita lebih sering mengikuti puja bakti, baik puja bakti online maupun puja bakti pribadi di rumah masing-masing. Dan kalau kesempatan mengikuti pertobatan lewat online, nah tentu alangkah baiknya. Nah saudara-saudara, pada beberapa minggu yang lalu sempat kita membahas yang ada hubungan dengan kitab pertobatan Kaisaliang yaitu Roh Janin, ya sempat 2 tayangan kita membahas tentang Roh Janin. Kemudian kali ini kita akan membahas satu lagi yang mirip-mirip ya, yaitu roh penagih utang. Kita tahu bahwa kitab pertobatan Kaisaliang disusun oleh seorang mahabiksu pada zamannya, yaitu pada abad ke-5 oleh seorang mahabiksu yaitu Zhigong Chanshi atau Baozhi Chanshi sebanyak 10 bab. Dan pada kitab ini di bab ke-5 banyak membahas tentang roh penagih utang. Nah, apa itu roh penagih utang? Kehidupan manusia tidak luput dari perselisihan hubungan antara manusia dan setiap perilaku yang merugikan orang lain, baik berupa keuangan maupun berupa kepentingan apa saja, baik itu masa lalu maupun pada masa kehidupan kali ini, maka itu akan tercipta namanya ikatan dendam. Dan ikatan dendam yang masih belum diselesaikan, itu tidak akan selesai, dan pada saat tiba karma buruknya berbuah, maka muncul seseorang yang datang untuk membuat perhitungan dengan kita. Nah itulah kita namakan roh penagih utang. Tidak selalu yang tidak kelihatan, bisa saja yang nyata, yang di depan mata, yang dekat dengan kita. Nah itu roh penagih utang. Jadi kalau roh penagih utang yang datang untuk mencari perhitungan dengan kita, kalau yang kasusnya ringan, itu kita namakan orang picik, xiaoren, ya kan? Nah terhadap orang macam gini, kita susah menghadapinya. Kita itu selalu dipojoki, padahal kita punya alasan yang kuat, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak berdaya, dan dia itu lebih marah, lebih punya alasan, padahal itu tidak masuk akal, alasannya tidak masuk akal. Nah orang yang kita tidak bisa hindari dia dan terus mendesak kita, dan yang merongrong kita, itulah yang namanya kan orang picik. Dan itu roh penagih utang. Kenapa bisa muncul? Karena memang dulu kita pernah merugikan dia. Nah itu yang kasus ringan. Tapi kalau kasus yang lebih berat lagi, nah itu roh penagih utang yang terus datang merongrong kita, terus datang untuk mengganggu kita, terus datang untuk menyusahi kita. Nah saudara-saudara, apakah kita bisa dengan cara apa menyelesaikan hubungan dengan roh penagih utang? Apakah kita membiarkan dia terus mengganggu kita? Ada nggak caranya? Ada. Lewat Buddha Dharma, lewat pahala. Nah salah satu yaitu misalnya lewat pertobatan. Nah ini kali ini kita menggelar upacara pertobatan Kaisaliang. Boleh kata inti seharinya justru adalah untuk menyelesaikan ikatan dendam. Jadi
kita pertobatan itu selain punya kekuatan untuk menyeberangkan mereka yang sudah mendahului kita, juga mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan ikatan-ikatan dendam yang baik besar maupun kecil. Baik yang sudah tahunan maupun yang baru, baik yang sudah masa kehidupan lampau, yang kapan saja. Nah itu semua tergantung kepada ketulusan kita mengikuti upacara pertobatan. Nah saudara-saudara, sebelumnya saya akan mengajak saudara-saudara untuk mengikuti sebuah kutipan dari kitab pertobatan Kaisaliang yang bab kelima. Saya katakan bab kelima itu banyak membicarakan tentang roh penagih utang. Mari kita bacakan. 若有财宝尽息经修英雄之人，主有年幼的旨意，一位少一的，一位不足百求百的，不以为恩义不诚信，变成愤恨世事在怀恶念，随其一心故结仇莲花，世事无穷，对此而言，三世言对，是非他人皆是我等经验简述，当知简述之是言其记得不忍人，一心回国。 Nah, saudara-saudara, dalam ayat ini kitab pertobatan Kaisaliang menjelaskan banyak kondisi bagaimana manusia menghadapi roh penagih utang yang muncul, bagaimana mereka itu tidak berdaya, bagaimana mereka itu tidak bisa berbuat banyak, dan karena roh penagih utang itu kalau sudah muncul itu ada di sekeliling kita, kita tidak bisa menghindari, kita tidak mungkin pindah rumah, dia terus akan mencari, kita tidak mungkin dengan alasan apapun, dan dia terus akan muncul dan dengan cara paksa sebagainya. Kenapa? Karena memang pada kelahiran dulu kita pernah merugikan mereka, dan ini kita mesti selesaikan dengan cara yang aneh. Nah, dengan cara dia. Jadi dalam kutipan tadi, seseorang yang hidup bercukupan tapi punya banyak roh penagih utang, saudara-saudaranya, familinya banyak datang meminta bantuan. Hal itu oke-oke saja, namanya memberi bantuan, oke. Dan itu wajib dilakukan, membantu sesama. Tetapi pihak yang datang itu berulang kali datang. Bukan lagi karena kesusahan, tetapi datang seolah-olah semestinya untuk mendapatkan bagiannya. Bahkan kalau dikasih sedikit, tidak sesuai dengan yang diinginkan, mereka malah merasa kurang. Dan ngomel, marah, dan malah marah-marah. Dan parahnya lagi mereka tidak merasa bersyukur. Justru marah-marah dan merasa ini memang sudah haknya mereka. Nah, jadi inilah roh penagih utang, saudara-saudara. Dan kita akan sulit menghadapi mereka. Sebab ada pihak-pihak tertentu justru yang membantu mereka. Nah, berikut ini saya akan kasihkan sebuah contoh kasus, suatu kejadian nyata. Suatu ketika sekian tahun dulu, saya pernah diundang ke Malaysia untuk menggelar sebuah upacara pertobatan Kaisaliang. Pada hari pertama, semua umat datang untuk mengisi formulir pendaftaran untuk mengikuti upacara pertobatan itu. Karena di wihara itu mereka baru pertama kali, mereka senang sekali ada upacara pertobatan Kaisaliang. Banyak yang datang dari luar kota, banyak datang. Bahkan saya ingat masih ada yang dari Singapura untuk datang. Terus dari panitia kasih tahu saya,
Ada satu keluarga ingin bertemu dengan saya. Mereka sudah isi formulir ini dan mereka mengatakan mereka tidak bisa ikut selama seminggu, tidak bisa ikut. Tapi sebelum mereka pulang dari wihara, mereka ingin ketemu saya. Ya udah, saya siapkan waktu untuk ketemu mereka. Yaitu 5 orang, suami istri dan 3 anak. Anak itu sudah SMP, SMA. Nah, begitu berbicara, saya baru tahu kalau si istri ini adalah kepala keluarga. Dia yang lebih dominan. Dia yang mencari nafkah. Dan lihat penampilannya, saya tidak nyangka kalau dia itu adalah orang yang justru sangat-sangat kaya. Nah, apa kesulitannya? Dia kasih tahu saya kesulitannya. Dia sambil nangis menceritakan. Dia bilang, saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Karena saya menghadapi suatu masalah yang sangat sulit. Dan saya pun tidak bisa menyelesaikan dan saya dipojoki oleh banyak pihak. Apa saja? Dia cerita. Umat ini, Sije ini, dia waktu masih usia remaja, dia sudah berhenti sekolah. Dia hidup di sebuah keluarga miskin, papa mamanya, kemudian ada 4 engkonya, jadi mereka 5 saudara. Nah, Sije ini paling kecil, dia itu adalah satu-satunya putri di dalam keluarga itu. Tapi anehnya, oleh ibunya, dia itu tidak disukai. Tapi masih untung, papanya itu sangat menyayangi dia. Nah, Sije ini waktu remaja dia sudah tahu dia hidup di keluarga miskin. Dan dia pun berhenti dari sekolah. Dia tahu kalau orang tuanya itu bebannya cukup berat. Dia berhenti dari sekolah. Dia pergi bekerja. Dia kerja apa saja. Dan fisiknya memang kuat. Dan otaknya itu sangat smart. Dia pintar sekali. Dan dia kerja apa saja dan dia cari uang dengan cara dia. Ternyata setelah sekian tahun kemudian, dia itu menjadi kaya. Padahal itu sekolahnya tidak tinggi. Kemudian dia pun menikah. Nah, karena dia punya cita-cita ingin membantu ekonomi di keluarga sebelum dia nikah. Nah, ternyata memang benar ya. Jadi dia membantu keluarganya, engkonya dia bantu semua satu persatu dikasih modal untuk berbisnis dan kemudian pun dia nikah. Nah, selang beberapa tahun kemudian, ibunya yang tidak suka padanya selalu mencari dia untuk apa? Untuk minta, kamu punya bisnis banyak, yang ini kasih engkonya si A, yang ini kasih engkonya si B, yang ini kasih engkonya si C. Padahal dia itu sudah memberi mereka banyak kesempatan, sudah memberi mereka banyak modal. Bahkan bisnismu udah kasihkan mereka, tinggal diteruskan saja. Tapi ibunya terus memaksa dia kasih ini, kasih itu. Karena ibunya dari dulu lebih menyayangi anak laki-laki. Nah, dia tidak mau melawan. Dia itu sangat menghormati orang tua. Dan selama ini dia kasih saja. Suatu hari ayahnya sudah tua, sakit dan meninggal. Ayahnya lah yang paling menyayangi dia. Dia merasa sangat sedih begitu ditinggal ayahnya. Kemudian suatu hari dia mendapatkan sebuah bisnis yang sangat bagus sekali. Bisnis itu sangat besar sekali. Lalu ibunya lagi-lagi minta supaya dia itu membagi bisnis ini untuk abangnya yang nomor 1. Kali ini dia tidak mau kasih. Dia tolak karena selama ini bisnis apapun yang dikasihkan ke saudaranya semuanya itu jadi hancur. Semuanya itu tidak ada yang benar dan dia selalu harus bantu dari belakang. Dia udah pusing. Dan yang paling dia merasa tertekan adalah selain dari ibunya, selain dari abangnya, juga dari suaminya. Kenapa? Suaminya selama ini sayang menyayangi dia. Apa yang dia mau lakukan, suaminya mendukung. Apa yang dia berikan kepada keluarga, kepada abangnya, dia mendukung. Karena memang dia itu adalah yang paling dominan mencari nafkah di keluarga itu. Tapi kali ini suaminya pun tidak bisa terima. Suaminya kasih tahu,
Bukankah saudara-saudara kamu itu sudah jauh daripada cukup? Tidak perlu lagi kamu kasih. Kita membantu orang yang lagi susah, tapi tidak membantu orang yang sudah hidupnya sudah baik. Selain suaminya, dia juga mendapat tekanan dari anaknya yang sudah besar. Sudah SMP, sudah SMA. Waktu saya ketemu keluarga itu, baik anaknya, baik si ibu itu sendiri, suaminya. Penampilannya itu, kalau kita lihat, mereka itu bukan orang kaya. Mereka itu tampil sederhana. Tapi mereka mempunyai bisnis yang besar. Nah, anaknya waktu lagi berbicara dengan saya, anaknya juga angkat bicara. Anaknya bilang, sepupunya, yaitu anak dari kakak-kakaknya si Sece ini, mereka hidupnya mewah. Dan mereka mobilnya mewah, rumahnya mewah. Sedangkan ini ibunya, dan putri yang satu-satunya itu, dalam hidup itu dia selalu menekankan kepadanya, jangan hidup berlebihan, hidup sederhana saja. Nah, mereka tidak bisa terima. Mereka melihat sepupunya semua itu hidup mewah. Nah, sekarang si Sece ini sendiri mendapat tekanan, baik dari ibunya, dari saudara-saudaranya, dari anaknya. Dan dia itu orang tuh gampang stres. Jadi dia bilang, saya sekarang tidak tahu lagi harus bagaimana. Dia kalau tidak kasih ke abangnya ini, bagian dari bisnis ini, maka ibunya dengan suatu tekanan, kalau tidak kasih ibunya akan bagaimana. Dan dia sayang kepada ibunya meskipun selama ini dari kecil dia tidak pernah mendapat kasih sayang yang dari ibunya. Sehingga dia bilang, saya kali ini betul-betul tidak tahu lagi bagaimana. Saya kasih tahu, Sece, kali ini Sece datang tepat pada waktunya. Karena hari ini akan kita mulai menggelar upacara pertobatan. Dia bilang, saya sudah mendaftar, semua udah selesai. Dan saya kali ini nggak bisa ikut. Karena saya ada urusan. Saya bilang, Sece, kalau Sece mau selesaikan urusan ini, maka Sece luangkan waktu ikut. Ya, ikut 1 minggu. Saya kasih tahu apa itu roh penagih utang. Roh penagih utang itu adalah mereka yang pernah kita rugikan dan sekarang tim datang pada kehidupan kali ini dan mereka terus merongrong kita. Dan kamu tidak bisa apa-apakan dia. Ternyata memang iya, dia tidak bisa apa-apakan mereka. Dia tidak berdaya karena ibunya kasih tekanan. Sece ini orang itu pintar, begitu dengar dia langsung tahu. Dia langsung mengerti apa itu roh penagih utang. Lantas saya bagaimana? Saya bilang ikut. Luangkan waktu 1 minggu. Apapun urusannya kau bisa Sece, ikut. Akhirnya dia ambil keputusan yang sangat tepat. Dia bilang baik saya ikut 1 minggu full. Dari bab 1 sampai bab terakhir. Dan dia juga minta suaminya ikut. Minta anak-anaknya ikut. Kebetulan ini digelar tiap sore jam 4 sampai malam. Nah, sehingga 1 minggu mereka satu keluarga ikut. Dan saya perhatikan Sece itu, dia ikut dengan sangat khusyuk sekali. Dan waktu saya tanya apakah ini pendaftaran udah isi, oh sudah, bagaimana Sece isi? Oh dia kasih tahu ini nama suami saya, nama orang tua saya, udah isi juga, nama papa saya yang sudah meninggal sudah isi, anak-anak. Saya bilang, apakah kamu ada isi juga daftar nama-nama untuk abang kamu, ya, engso kamu, nah anak-anak mereka, dia bilang itu urusan mereka. Mereka kalau mau datang isi. Saya bilang Sece, salah. Justru kamu harus isi untuk mereka. Biar pahala dari pertobatan ini berikan kepada mereka. Nah inilah cara dharma bagaimana kamu menyelesaikan ikatan dendam ini. Kalau kamu menyelesaikan dengan membayar dengan uang, dengan materi, tidak akan selesai-selesai. Tapi kalau kamu menyelesaikan dengan Buddha Dharma, pengertian Buddha Dharma, menyelesaikan dengan pahala ini, maka dia akan berangsur-angsur menjadi lemah. Oh, dia cepat tangkap. Dia bilang, baik, saya akan isi kembali. Sehingga 1 minggu dia ikuti, tidak pernah absen, dan pada hari terakhir, pada upacara penutupan, yaitu upacara
Muka Yoga, Siti Garba. Sebelum mulai dia bilang, Sangse nanti saya mau kesaksian boleh? Oh boleh, silakan. Nah dia memang orangnya itu penampilan itu sangat meyakinkan. Dia ke depan, dia berbicara. Dia bilang terima kasih wihara telah menggelar upacara ini. Terima kasih saya tadinya hanya datang untuk mendaftar, tapi kali ini saya justru mengikuti dari awal sampai akhir. Dan terima kasih saya hatinya sudah terbuka. Nah itulah, hatinya sudah terbuka. Tadi dia tuh merasa hatinya kusut, nggak bisa berbuat apa-apa, dia stres, tapi sekarang hatinya sudah terbuka. Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Dia sudah tahu ke depan harus dia bagaimana menghadapi ini semua. Dan dia sudah tahu ya tidak selalu bisa diselesaikan dengan materi, tapi dengan Buddha Dharma, dengan pahala pertobatan. Nah inilah saudara-saudara, ini sebuah kasus yang sangat nyata dari seorang ibu dan dia memang pintar sekali mencerna penjabaran dari ini semua sehingga 1 minggu selesai hatinya pun terbuka. Nah saudara-saudara, dalam kehidupan kita pasti sering ketemu baik kasus yang besar maupun kasus yang kecil. Di mana kalau kita itu dipojoki dan kita tidak bisa berbuat banyak, nah itulah roh menagih utang udah muncul. Ya, jadi pertobatan Kaisaryang itu salah satu kekuatannya itu adalah untuk membantu kita menyelesaikan ikatan-ikatan yang macam begini. Ya, hanya Dharma yang bisa menyelesaikan. Kalau kita selesaikan dengan yang cara duniawi, maka kita sendiri akan stres. Kita sendiri akan sangat sulit menghadapi itu semua dan apapun yang kita bayar tidak pernah akan selesai. Baiklah saudara-saudara, jadi betulkah tidak berdaya? Tidak, masih ada caranya ya. Bagaimana cara kita menikapi lewat pertobatan ini? Nah, jadi ikatan dendam itu yang lama saja sudah susah selesai. Maka kita jangan sesekali membiarkan diri sendiri untuk menciptakan ikatan dendam yang baru. Ya, yang lama saja sudah selesai, susah selesai. Maka yang baru kita udah selalu jangan terpancing untuk terikat ikatan dendam yang baru. Ya, jangan terpancing. Selesaikan yang lama, yang baru jangan kita ikutan, jangan terpancing. Nah itu baru kita bisa menjalani hidup ini dengan damai. Baik saudara-saudara, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Dan mari kita sama-sama mengikuti kembali satu sujud tobat yang saya kutip dari bab kelima, sujud tobat yang pertama dari kitab pertobatan Kaisaryang. Terima kasih, Om Mani Padme. 佛身清净是琉璃，佛面犹如满月辉，佛在世间能救苦，佛心无处不慈悲，亲慈悲道常常返，一心归命，三世诸佛。南无过去彼佛是佛，南无是去佛，南无彼
俱南无尼佛，南无迦释佛，南无本师释迦牟